Ditanyakan langsung ke Pak SBY langsung. Ya kita berbicara itu, tetapi belum sampai ke sebuah keputusan. Ya. Kalau dulu kami berutang, itu pun kami perhatikan betul, jangan sampai beban utang terhadap GDP kita itu berlebihan. Itu namanya debt to GDP ratio. Meski masa jabatan Presiden Jokowi sudah hampir selesai dan sebentar lagi akan masuk tahun politik, tapi masih saja banyak yang membanding-bandingkan antara kinerja beliau dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pasalnya, mereka sama-sama memimpin selama 2 periode. Presiden SBY pada periode 2004 sampai 2014, sedangkan Presiden Jokowi melanjutkannya hingga tahun 2024 mendatang. Adapun kinerja yang dibandingkan adalah dari sisi pembangunan dan ekonomi. Kira-kira mana yang lebih sukses ya? Hal pertama yang paling sering dipertanyakan pastinya adalah utang negara. Tujuan utang negara atau utang luar negeri biasanya dilakukan oleh pemerintah supaya bisa menutup anggaran defisit. Tapi kalau di Indonesia biasanya utang negara dipakai sebagai foreign exchange gap atau mengatasi masalah kekurangan uang asing. Sama dengan era Presiden Jokowi, di era Presiden SBY juga ada utang negara. Meski jumlahnya tidak sebanyak era Presiden Jokowi, karena selama 2014 sampai 2022 utang negara naik menjadi 189,6%. Dan nominalnya bahkan bertambah pada Maret 2023 menjadi 7,87 triliun rupiah. Angka ini terbilang tinggi jika dibandingkan dengan era Presiden SBY yang kemudian diwariskan ke Presiden Jokowi dan saat itu jumlahnya masih 2,60 triliun rupiah. Tapi nggak heran ya, soalnya era Presiden Jokowi negara dihantam pandemi COVID-19 yang mengharuskan negara untuk berhutang sampai 1,68 triliun rupiah. Tidak hanya utang negara yang terbilang mendebarkan, tapi produk domestik bruto atau PDB per kapita Indonesia juga diwanti-wanti apakah akan meningkat atau malah menurun. Tapi beruntungnya PDB setiap tahunnya mengalami peningkatan. Meski perlu digarisbawahi kalau laju pertumbuhan ekonomi di era Presiden Jokowi gak secepat saat di era Presiden SBY. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat PDB per kapita Indonesia tahun 2022 mencapai 71 juta rupiah. Angka ini naik sebesar 69% selama 8 tahun era kepemimpinan Presiden Jokowi. Tapi angka ini masih terbilang jauh jika dibandingkan saat Presiden SBY menjabat yang naik mencapai 234%. Tercatat, rata-rata laju pertumbuhan ekonomi di era Presiden Jokowi hanya 4,01% dibandingkan dengan era Presiden SBY yang mencapai 6%. Berkat PDB, masyarakat Indonesia juga bisa bernafas lega karena angka kemiskinan di era Presiden Jokowi ini mengalami penurunan. Meski sempat mengalami kenaikan ketika pandemi di tahun 2020 lalu, tapi dari data yang dirilis Badan Pusat Statistik atau BPS, angka kemiskinan di Indonesia per September 2022 turun menjadi 9,57% atau sebanyak 26,36 juta orang. Sementara itu di akhir masa jabatan Presiden SBY, tepatnya di tahun 2014, angka kemiskinan mencapai 10,96% atau 27,73 juta orang. Sayangnya angka kemiskinan yang menurun tidak diimbangi dengan angka pengangguran yang malah terus bertambah. Jika di awal era Presiden SBY angka pengangguran mencapai 9,86%, lalu persentase ini menurun sebanyak 3,73% jelang akhir masa dari kepemimpinannya. Berbeda dengan era pemerintahan Presiden Jokowi, angka pengangguran malah mengalami peningkatan. Di awal kepemimpinannya angka pengangguran naik menjadi 5,94%. Kemudian meningkat sebanyak 0,22% sehingga menjadi 6,16% di tahun 2022. Kenaikan ini diduga dipicu karena banyak perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK di masa pandemi COVID-19. Kalau di sektor pembangunan, sepertinya era Presiden Jokowi nggak usah diragukan lagi.
Tapi apa benar bisa dibilang sukses dibandingkan saat Pak SBY menjabat? Masalah ini juga sempat menjadi viral di media karena bakal calon Presiden Anies Baswedan diduga salah baca data soal keberhasilan Presiden Jokowi dan Presiden SBY membangun jalan. Mulai dari warganet sampai para politikus dan pengamat politik angkat bicara. Mereka beramai-ramai minta Pak Anies membaca data yang lebih valid lagi. Soalnya beliau menyebut kalau Presiden Jokowi lebih banyak membangun jalan di masa pemerintahannya. Tapi fakta menyebutkan bahwa pembangunan jalan di era Presiden Jokowi tidak lebih banyak jika dibandingkan dengan era kepemimpinan Presiden SBY. Memang Presiden Jokowi melakukan penambahan jalan sampai 30.613 km. Lalu membangun jalan nasional sepanjang 592 km, juga membangun jalan provinsi sepanjang 1.317 km. Belum lagi pembangunan jalan kabupaten dan kota sepanjang 28.794 km. Dan yang terakhir, membangun jalan tol sepanjang 1.762 km. Tapi di era Presiden SBY beliau justru membuat jalan yang lebih panjang lagi. Dengan total penambahan jalan mencapai 144.825 km. Lalu jalan nasional sepanjang 11.804 km. Kemudian membangun jalan provinsi sepanjang 13.403 km dan jalan tol sepanjang 189 km. Memang Presiden SBY kalah jauh soal membangun jalan tol. Tapi untuk jalan nasional dan juga jalan provinsi, angkanya sangat jauh berbeda. Gak ada pembangunan kalau gak ada anggaran. Lantas, seberapa besar anggaran yang disiapkan keduanya? Di era Presiden Jokowi, total anggaran yang dikeluarkan untuk infrastruktur sebesar 2.778 triliun rupiah untuk periode 2014 sampai 2022. Sedangkan untuk pendanaan jalan sebesar 278 triliun rupiah di tahun 2015 sampai 2019. Di era Presiden SBY, total anggaran infrastruktur adalah 824,8 triliun rupiah untuk periode 2005 sampai 2013. Sedangkan untuk pendanaan jalan sebesar 168,24 triliun rupiah untuk periode 2010 sampai 2014. Jelas beda ya, di era Presiden Jokowi anggaran yang dikeluarkan itu jauh lebih besar. Mungkin karena beliau getol membangun jalan tol. Total jalan tol yang sudah bisa digunakan dalam rentang waktu 2015 sampai 2019 mencapai 1.298 km. Pembangunan jalan bebas hambatan ini kemudian meningkat di tahun 2020 sepanjang 246 km. 2021 bertambah sepanjang 122 km, serta di tahun 2022 sepanjang 142,111 km. Sehingga di tahun 2022 ini masyarakat Indonesia sudah bisa menikmati jalan tol sepanjang 2.600 km. Realisasi ini pun akan terus bertambah seiring program pemerintah untuk menambah 1.000 km hingga tahun 2024 mendatang. Sayangnya, pembangunan jalan tol era Presiden Jokowi tidak memperhatikan pembangunan jalan nasional. Hal ini tercermin dari kurangnya panjang jalan nasional yang dibangun dan turunnya kondisi kemantapan jalan nasional. Di sisi lain, fakta soal jalan desa yang dibangun kedua presiden ini juga ikut dibandingkan. Di era Presiden Jokowi, sepanjang 316.590 km jalan desa selesai konstruksi. Sejak periode pertama, Presiden Jokowi sudah menggelontorkan dana desa sebesar 468,9 triliun rupiah. Pembangunan jalan desa ini diharapkan mampu dinikmati oleh rakyat kecil termasuk petani. Dari segi infrastruktur, era Presiden Jokowi berhasil merampungkan lebih banyak pembangunan bandara jika dibandingkan dengan era Presiden SBY yang hanya mampu merampungkan 24 bandara selama 10 tahun masa jabatannya. Sedangkan di era Presiden Jokowi ada 29 konstruksi bandara yang sudah berhasil dilakukan. Dan rencananya masih ada 9 konstruksi bandara lagi yang akan dirampungkan pada 2023 ini. Selain bandara, Presiden Jokowi dan SBY juga membangun bendungan. Hanya saja, lagi-lagi, Presiden Jokowi menuai banyak pujian karena dianggap lebih berhasil membangun lebih banyak. Tercatat ada 18 bendungan yang sudah direkonstruksi di era Presiden SBY tapi baru selesai di era Presiden Jokowi. Ditambah Presiden Jokowi juga membangun 12 bendungan lain. Beliau juga sudah menargetkan 27 bendungan lainnya yang rencananya akan selesai di 2024 mendatang. Total ada 65 bendungan yang berhasil diselesaikan oleh Presiden Jokowi.
Sementara pada era Presiden SBY baru berhasil dibangun 14 bendungan saja. Infrastruktur lain yang berhasil dibangun Presiden Jokowi adalah 1,5 juta meter jembatan, lalu 1,4 juta meter unit air bersih desa, 501.000 unit irigasi desa, 12.297 pasar desa, dan 42.357 unit posyandu.